Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 19 1030 1094. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang postural control pada kondisi patologis pada Trendelenburg. Nah, untuk posisi Trendelenburg itu adalah posisi pasien di mana pasien itu berbaring di tempat tidur dan bagian kepalanya itu lebih rendah daripada bagian kakinya. Nah, untuk posisi ini itu dilakukan untuk bertujuan untuk melancarkan peredaran darah ke otak seperti itu. Nah, salah satu gerak tubuh yang dilakukan yang paling banyak dilakukan manusia itu tiap harinya adalah berjalan, di mana berjalan itu merupakan gerak yang melibatkan dua kaki. Nah, dua kaki yang dilibatkan itu ketika satu kakinya itu menyentuh tanah sebagai penahan atau juga bisa sebagai pendukung gerak dan juga sebagai pendorong. Nah, sedangkan untuk kaki yang berikutnya atau kaki yang lainnya itu digunakan atau untuk mengayunkan dan juga menghasilkan satu langkah seperti itu. Kemudian gaya berjalan atau gaya itu biasa disebut dengan gait juga. Jadi guides pada saat berjalan itu merupakan hasil integrasi dari tulang, kemudian sendi dan juga otot-otot, kemudian ada saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi atau saraf perifer. Nah, selain dari otot, tulang, sendi dan juga saraf, juga ada pengaruh dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti apa? Misalnya nih, apa yang kita pakai, misalnya pada saat berjalan kita memakai sepatu, kemudian ada sandal, dan kemudian juga permukaan tempat kita berpijar itu merupakan salah satu faktor dari lingkungan. Nah, seperti tanah, terus keramik atau juga pasir dan lain-lain sebagainya. Nah, dan itu semua merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, satu kesatuan yang saling kompleks dalam menghasilkan suatu gerakan atau dari tulang dan lain-lain itu merupakan satu atau saling terintegrasi seperti itu. Nah, dalam kondisi kondisi patologis pada Trendelenburg itu yang berperan penting itu antara lain ada otot, kemudian ada tulang, dan kemudian ada sendi-sendi, sehingga dari otot, tulang, sendi ini akan menghasilkan suatu gerakan. Nah, otot yang paling berperan penting atau yang paling terlibat dalam Trendelenburg ini antara lain ada otot-otot gluteal, di mana otot-otot gluteal ini dibagi menjadi tiga. Ada otot gluteal maximus, kemudian ada otot gluteus medius, kemudian yang ketiga itu ada otot gluteus minimus. Nah, selain dari otot, yang berperan juga itu ada tulang dan juga ada sendi, di mana tulang yang berperan itu ada tulang pelvis atau os pelvic, kemudian untuk sendi-sendinya ada sacroiliac joint, kemudian ada hip joint, kemudian ada symphysis pubis, dan juga ada lumbosacral joint, serta ada juga sacrococcygeal joint seperti itu. Nah, apabila dari antara otot, kemudian tulang dan juga sendi-sendi ini itu memiliki gangguan, ternyata artinya pasien kita itu memiliki positif Trendelenburg, di mana kalau otot, terus tulang dan juga sendi itu sangat berpengaruh besar sekali dalam menghasilkan suatu gerakan berupa gerakan saat kita berjalan, kemudian berlari dan lain-lain sebagainya. Nah, otot, tulang dan juga sendi itu saling terhubung, saling berkaitan satu sama lain demi untuk menghasilkan suatu gerakan.
Nah, selanjutnya itu adalah analisis fase jalan yang mengalami gangguan atau yang hilang. Nah, seperti yang dilihat pada gambar itu terdapat gangguan pada fase berdiri atau berjalan pada bagian hip di saat gerakan abduktor. Nah, di mana terdapat perbandingan antara posisi yang normal dan juga posisi yang tidak normal atau abnormal. Nah, ketika pada posisi normal itu jika pasien sedang atau pasien dapat berdiri tegak, maka musculus gluteus maximus gluteus medius itu pada tungkai akan berkontraksi dan juga akan menyangga saat tungkai terangkat, sehingga pada bagian atau pada pelviksnya itu juga akan terlihat sejajar atau rata. Beda dengan posisi Trendelenburg, di mana di posisi ini itu akan terlihat bahwa garis pantat itu akan turun atau tidak sejajar. Nah, pada kaki yang diangkat pada pasien dengan kelemahan, di mana terjadi kelemahan otot pada otot gluteus minimus. Nah, bagaimana sih caranya agar seseorang itu ketahuan mengalami Trendelenburg atau mengalami gangguan pada Trendelenburg-nya? Jadi di Trendelenburg itu ada yang namanya tes Trendelenburg, di mana tes ini itu bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan musculus gluteus medius dan juga apakah untuk mengetahui apakah musculus gluteus mediusnya ini normal atau tidak. Nah, maka digunakan tes Trendelenburg ini. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, kita sebagai pemeriksa atau kita sebagai fisioterapis itu berdiri di belakang pasien. Nah, kemudian setelah pasien berdiri di depan kita dan kita ada di belakangnya, kemudian kita meminta pasien untuk berdiri dengan satu kaki atau kaki yang satunya itu diangkat dan kaki yang lainnya itu sebagai tumpuannya gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat apabila letak pelviknya itu tidak sejajar atau ada miring, yang satunya itu di atas, yang satunya juga ada yang bawah, berarti tidak sejajar. Nah, itu maka pasien kita mengalami positif Trendelenburg. Jadi inilah kenapa kita tujuan dari tes Trendelenburg ini yaitu untuk mengetahui apakah pasien kita mengalami musculus gluteus medius yang normal atau tidak, seperti itu. Nah, sekian dari sedikit penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.